Halo, selamat sore. Kemarin beberapa hari kita nggak upload video karena memang badannya kurang fit. Sore ini kita ada masuk Acer A514, Acer A514. Terus sekarang untuk keluhannya sebentar. Untuk keluhannya kita lihat ini. Ini ada teman tadi. Aku nggarap Acer. Asale iki baterainya iki gak nyimpen, Mas. Tapi 100% kalau bar tak install ulang kok malah silang, Mas. Asalnya baterainya sih nyantol, tapi bar tak install ulang kok silang. Malah gak nyantol blas piye iki. Jadi laporannya seperti itu, masuk untuk install ulang aja. Terus tadinya memang nggak bisa pakai baterai dia, tapi setidaknya dia nggak silang. Tapi ketika diinstal ulang terus baterainya malah jadi silang. Terus tadi sempat saya cek, ini masalah baterainya tadi. Baterainya itu dia terlalu habis, under voltage. Terus kita suntik, sudah kita suntik di baterainya tapi jadi seperti ini. Jadi ketika dia pakai baterai saja dia mau on, charger saja dia mau normal, tapi kalau charger sama baterai dia jadi short. Karena dia masuk install ulang aja, makanya kita juga konfirmasi dulu mau dikerjakan apa tidaknya. Waduh. Nek ditandani iso ora kuwi, Mas? Ben iso normal ngono iso ora, Mas? Bisa. Gak popo, Mas, gak popo, sing penting normal. Oke, kita cek apanya. Jadi kasusnya itu seperti itu. Sebelum kita itu bisa mencari komponen mana yang rusak, kita sebelumnya harus paham dulu tentang sistem charging itu seperti apa. Kalau kasus seperti yang kita garap sekarang ini, penyelesaiannya seperti apa. Jadi akan saya gambarkan secara kasar dulu. Ini kita dari charger 19 volt, charger 19 volt. Terus di sini ada MOSFET gerbang 1, MOSFET gerbang 2, M1, M2 seperti ini. Terus di sini ada sekring atau fuse. Terus di sini ada MOSFET baterai. Ini baterai. Di sini ada IC charging. Saya gambarin untuk IC chargingnya. IC charging di sini. Terus di sini ada MOSFET upper baterai sama MOSFET lower baterai. Ini sistem chargingnya ke sini. Kita gambarin secara kasar saja. Ini MOSFET VBAT. Ini MOSFET upper charging, ini lower charging. Jadi pada kasus seperti ini kita harus cek kelima buah MOSFET ini. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ini baterai ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Cara ceknya adalah pakai kita buzzer. Jadi kita pakai avometer. Kita akan buzzer kelima MOSFET-nya itu.
mana yang short dari salah satu kelima MOSFET itu. Jadi nanti kita akan buzzernya bukan jalur ini ke ground, bukan, tapi dari ini source ke drain atau drain ke source gini, terus ini ke gate nya. Ini juga kita akan buzzer seperti ini, bunyi seperti ini apa tidak. Jadi kita tes ke 5 buah MOSFET nya tersebut. Kita langsung saja, kita nggak perlu buka skema ya, dari kita awal dari soket baterai dulu. Di sini ya, saya perbesar sebentar. Nah, oke. Nah, sebentar goyang dia. Oke, seperti yang tak jelasin tadi, ini MOSFET lower, yang ini MOSFET upper, dan yang ini adalah MOSFET VBAT. Jadi kita ngeceknya dari ini dulu, 1, 2 sama MOSFET VBAT. Kita cek dia apakah short dari drain ke source. Kita cek. Cek MOSFET nya dulu. Jadi ini kaki sini ke sini, dia nggak nge-short, dia itu ini terhubung ke sini semua, jadi kita bebas. Ini salah satunya adalah ke baterai. Kita cek ini, dia nggak short, MOSFET nya aman. Mau lebih yakin kita ke sini, MOSFET nya aman. Terus ini juga 3 buah MOSFET aman. Ini kita cek aman. Terus kita pindah ke MOSFET upper lower yang dari charger tadi. Ini 19 volt, MOSFET gerbang 1, MOSFET gerbang 2. Kita cek posisinya nggak jauh-jauh dari soket charger. Nah, ini soket chargernya. Di sini bisa dilihat kurang fokus ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita cek, jadi ini adalah 19 volt dari charger ini. Nah, ini 19 volt masuk ke sini. Ini MOSFET gerbang 1, terus dia harusnya lewat ke sini. Ini MOSFET gerbang 2, terus ini sekring atau bias. Coba kita MOSFET kedua dulu dari sekring. Ini sekringnya normal, nggak putus. Kita cek MOSFET gerbang 2, dia aman. MOSFET gerbang 1 short MOSFET nya. Dengar ya. Jadi MOSFET gerbang 1 short, kita harus ganti MOSFET gerbang satunya. Ini diodenya aman. Ini MOSFET gerbang 1. Cara mencari masalahnya seperti itu. Sekarang kita langsung ganti saja. Jadi yang bikin short jalur baterai itu adalah MOSFET gerbang satunya. Kita lepas dulu ini kabelnya. Cari aman biar keyboard nggak rusak, maupunnya saya turunin saja, kita biar nggak beresiko. Kadang kalau kita nggak lepas langsung blower di atas gini, kadang panasnya mufung rusak keyboard.
kita cari aman saja. Mobil kita lepas. Jadi kita akan langsung ganti MOSFET-nya yang ini, MOSFET gerbang satunya tadi. Mana dia? Jadi MOSFET-nya ini akan kita ganti. Ini pakai P channel atau N channel. Jadi untuk N channel, P channel pernah saya bahas di Facebook saya. Kita bisa tahu N channel atau P channel tanpa melihat ke skema. Kita pindah ke mikroskop dulu ya. Tanpa melihat skema kita bisa tahu MOSFET-nya ini N channel apa P channel. Seperti ini. Ini adalah MOSFET P channel. Kita langsung ganti saja. Ini badannya agak masih meriang, tapi ini memang harus selesai. Insya Allah kita langsung selesai. Kita cariin kanibalan untuk penggantinya. Untuk kanibalan di sini saya ada banyak. Bebas kita mau ambilin MOSFET yang mana saja. Oke, sudah ya, kita bersihin. Ada nggak? Bersihin dulu. Ya, ini. Irang-irang biasa kan? Alah terus dia. Sama ngatus saya ini. Kalau sudah, kita bersihin dulu.
dan kita tes ulang, kita buzzer lagi jalurnya tersebut. Jadi yang di buzzer itu antara sini sama sini. Sekarang sudah nggak short, shortnya udah hilang ya. Kalau short kan seperti ini udah nggak short, kita bisa langsung naikin lagi, kita langsung rakit saja. Kita pindah ke kamera saja. Kita langsung rakit. Kalau problemnya sudah kelihatan masalahnya di mana gitu, saya biasanya berani untuk langsung rakit dan tes setelah kita rakit. Jadi untuk servis mobo itu usahakan pemahamannya dulu tentang sistem kelistrikannya itu seperti apa. Jadi kita bisa tahu ketika ada masalah itu kita harus ngecek di area mana. Ini sudah kita paut di sini. Kita paut di sini dan satu lagi di sini. Soket fleksibel dan soket keyboardnya jangan lupa. Oke, sudah ya. Terus apa lagi dari baterai? Kita cek ulang bautnya, ada yang kurang enggak? Oke, enggak ada. Kita colokin baterainya. Terus harddisk, tadi ada harddisk atau enggak ya? Ada. Dia pakai SSD. Ya sudah, kita baut untuk SSD nya. SSD nya
nggak ada bautnya dia. Yuk, nggak apa-apa. Terus kita bisa tes sekarang. Tesnya adalah dengan kita colok ke power supply, kita lihat tegangan chargingnya jalan apa tidak. Power supply ada di voltase 19 volt. Kita masukkan ini charger, kita lihat ampernya. Ampere jalan 2, sekian ampere. Ini adalah ampere charging 2,3 itu ampere charging. Kita langsung dia langsung on ini. Ini posisi laptop. Kita langsung tutup saja. Kita tutup saja biar kalau pas dibalik-balik nggak rusak. Ini kita harus baut ini pinggirnya, kalau nggak dibaut suka rusak engselnya. Baut 2,5. Bautnya kurang panjang. Ini SSD. Baik, kita sekarang akan langsung tes untuk ini laptopnya. Kita buka, kita colokin charger. Oke, lihat ampernya jalan apa tidak. Apa kita lupa pasang baterai ini kayaknya. Kita lupa pasang baterai. Oh iya, ini baterainya di sini kita belum pasang. Kita buka saja lah. Oke.
Ini memang tadi nggak ada tutupnya di sini. Kita langsung cek saja. Kita colok power supply-nya. Terlihat ampernya 1,62. Ini mobo belum on. Berarti ampere chargingnya sekarang normal, dia 1,62 ampere. Coba kita hidupin. Kita tunggu sebentar. Nah, apa pakai ini kopi nah? Oke, udah masuk Windows ya. Ini untuk apa? Ampernya itu yang di atas itu adalah yang biru itu ampere, yang voltase itu 19,3 itu voltase power supply. Kita cek baterainya. Nah, di sini sudah mulai charging. Terlihat ini. Waktu untuk penuh adalah 1 jam 22 menit lagi. Entah tunggu. Persentase baterainya 7%. Mau nambah apa enggak? Piranan mau? Orang gede apa itu sih? Randa juga, tak bakal itu. Bisa dilihat itu udah nambah 8% ya. Jadi fix untuk kasus ini A514 ini solved. Makasih untuk yang udah hadir. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum.